Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, perhatikan materi berikut ini. Nah, di sini ada peta Indonesia. Kemarin kita sudah belajar batas wilayah yang ada di Indonesia. Ada dua ya, batas geografis dan juga batas astronomis. Nah, setelah mengetahui keadaan geografis Indonesia, mari kita pelajari keadaan geografis di pulau besar di Indonesia. Jadi, Indonesia itu memiliki beberapa pulau-pulau besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pulau yang pertama adalah Pulau Sumatera. Luas wilayahnya 473.481 km persegi. Nah, di gambar sini ini adalah Pulau Sumatera ya. Kemudian, beberapa gunung yang ada di Pulau Sumatera itu seperti Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Marapi. Nah, kalau perairan yang ada di Sumatera itu seperti Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi, dan Sungai Batanghari. Sekarang kita ke batas wilayah Pulau Sumatera. Sebelah utara itu berbatasan dengan Teluk Benggala. Nah, jadi sebelah utaranya batasnya itu Teluk Benggala. Nah, di sebelah timur itu berbatasan dengan Selat Malaka. Ini yang ada di sana itu Selat Malaka yang ada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kemudian sebelah selatannya, sebelah bawahnya itu berbatasan dengan Selat Sunda yang ada di antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Terakhir di sebelah baratnya itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat di sini ya. Sekarang kita ke Pulau Jawa. Pulau Jawa itu luas wilayahnya 128.297 km persegi. Nah, beberapa gunung yang ada di Pulau Jawa seperti Gunung Salak, Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan juga Gunung Selamet. Kemudian beberapa perairan di Jawa itu seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Cikadani, dan Waduk Jatiluhur. Nah, batas sebelah utaranya itu berbatasan dengan Kalimantan dan Laut Jawa. Jadi, di utara ini batasnya dengan Laut Jawa. Kalau di bagian timur itu batasnya dengan Selat Bali dengan Pulau Bali. Nah, sebelah selatan batasnya dengan Samudra Hindia. Sebelah barat, nah itu berbatasan dengan Selat Sunda. Kita ke Pulau Kalimantan sekarang. Luas wilayahnya itu 743.330 km persegi. Nah, ini petanya ya. Sekarang gunung yang ada di Kalimantan itu antara lain Gunung Raya dan juga Gunung Kinabalu. Kemudian perairan yang ada di Kalimantan itu seperti Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangkau. Nah, ini batas sebelah utaranya itu berbatasan dengan Malaysia dan Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur batasnya dengan Selat Makassar dan juga Pulau Sulawesi. Kalau sebelah selatannya batasnya dengan Laut Jawa dan juga Pulau Jawa. Sebelah barat batasnya dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera.
Lanjut ke Pulau Sulawesi. Luas wilayahnya 174.600 km persegi. Nah, ini petanya ya, peta Pulau Sulawesi. Gunung yang ada di Pulau Sulawesi itu seperti Gunung Latimojong, Gunung Rate Mario. Kemudian perairan yang ada di Sulawesi itu seperti Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Towuti, dan Pantai Losari. Nah, sebelah utaranya Laut Sulawesi dan juga Filipina. Jadi berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Kemudian sebelah timur Laut Maluku, Kepulauan Maluku. Itu batasnya. Sebelah selatan batasnya dengan Laut Flores dan juga Nusa Tenggara Timur. Sebelah barat itu batasnya dengan Selat Makassar dan juga Pulau Kalimantan. Nah, kita lanjut Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, luas wilayahnya 72.876 km persegi. Gunung yang ada di Bali dan Nusa Tenggara itu seperti Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Kemudian perairan yang ada di Bali itu di Bali dan Nusa Tenggara seperti Sungai Petanu, Pantai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur, dan Danau Batu. Nah, ini batas wilayahnya. Sebelah utara itu batasnya dengan Laut Bali dan Laut Flores dan juga dengan Pulau Sulawesi. Kalau sebelah timur itu batasnya dengan negara Timur Leste. Sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat batasnya dengan Pulau Jawa dan juga Selat Bali. Nah, sekarang kita ke Pulau Papua. Luas wilayahnya 319.036 km persegi. Gunung yang ada di Pulau Papua seperti Gunung Jaya Wijaya. Nah, ini adalah gunung satu-satunya yang ada di Indonesia yang memiliki salju di atas puncaknya. Ini Gunung Jaya Wijaya ini ada saljunya ya. Kemudian ada Gunung Dera Baro. Nah, kemudian perairan yang ada di Papua ya, Sungai Memberamo, Sungai Baliem, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat. Kemudian batas wilayah Papua itu sebelah utaranya dengan Samudra Pasifik. Kalau sebelah timur itu batasnya dengan negara Papua New Guinea. Sebelah selatan itu batasnya dengan Laut Arafuru dan juga Australia. Kemudian sebelah barat itu berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Nah, Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita harus mampu menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia tetap harmonis. Nah, bagaimana caranya menjaga persatuan? Nah, salah satu cara menjaga persatuan dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cara menjaga persatuan itu dengan salah satunya sikap gotong royong. Jadi kita harus melakukan atau menerapkan sikap gotong royong, kerja bakti, seperti itu. Nah, cara yang kedua, dengan gotong royong kita diajak untuk saling tolong menolong dan ikut merasakan beban orang lain. Jadi itu manfaat dari gotong royong, kita bisa tolong menolong, terus kita bisa merasakan beban dari orang lain. Nah, dengan gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat tanpa membedakan suku. Jadi gotong royong ini juga termasuk ke dalam sila keempat ya, dalam Pancasila. Nah, sekian penjelasan dari materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.